yaitu tentang teknik penyusunan keuangan daerah. Kita coba dulu teknik. Apa yang disebut dengan teknik penyusunan keuangan daerah? Nah, jadi adalah suatu proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian anggaran serta sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah. Nah, apa saja yang dilakukan? Jadi setiap tahun itu sudah dianggarkan, sudah direncanakan. Biasanya di bulan Agustus ya, Agustus sudah mulai masuk sampai Desember. Blek. Tapi ternyata setengah tahun kemudian ada namanya APBDP perubahan. Misalnya bangun jembatan ini saja nih 1 miliar cukup. Oh, ternyata misalnya lingkungannya sangat curam, akhirnya 1,1 miliar misalnya. Nah itu dianggarkan di APBD perubahan. Dalam melakukan perencanaan anggaran harus ada beberapa yang harus dilakukan, direncanakan. Yang pertama, identifikasi prioritas. Jadi pembangunan pembangunan yang akan didalui anggaran daerah itu apa? Kenapa? Monggo. Nggih. Antara Kabupaten Mojokerto dengan Bojonegoro atau mungkin Kabupaten Magetan gitu, beda. Apalagi mungkin daerah timur ya, Sumbawa, oh, ya, NTT, NTB, yang kering itu apa? NTT ya, NTB masih ya, masih agak hijau lah ibaratnya. Waalaikumsalam, masuk. Itu yang dosen Pak Dian Pali DC ya, dan itu masuk. Kita lanjutkan ya. Misalnya sambil duduk, sambil dengarkan. Misalnya Kabupaten NTB, dia prioritasnya apalagi musim kemarau lebih panjang. Dia akan membangun bendungan-bendungan. Beda dengan Mojokerto yang air melimpah sepanjang tahun. Dia mungkin akan membangun kawasan-kawasan industri. Karena Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, banyak penduduknya, otomatis banyak pengangguran. Akhirnya kawasan industri, bagaimana UMR itu bisa mencukupi. Tapi ketika UMR naik, perusahaannya jauh pindah ke daerah UMR-nya yang rendah. Kalau sekarang Mojokerto 4 juta, dia akan mencari daerah pinggiran. Misalnya Jombang, misalnya Lamongan. Harusnya lari ke Bojonegoro ya. Tapi karena Bojonegoro daerah minyak, mungkin akan naik lebih tinggi daripada Lamongan. Ke Magetan, Kabupaten Magetan. Itu karena UMR-nya atau ke kota Mojokerto 2 juta ya. Tetapi sayangnya kota Mojokerto mau 2 kecamatan. Mau bangun industri apa di sini? Jomplang ya, Kabupaten 4 juta, kota 2 juta. Tapi harganya makanan sesuai dengan standar UMR Kabupaten 4 juta. Kamu nyari makanan itu paling murah berapa di Mojokerto? 15.000, 10 itu. Iku Padang sing iwake sak
Gimana ya? Dek bikin murah ada kos masa ODW. Minyaknya larang tapi. Nah, itu prioritasnya pembangunannya beda. Daerah yang terkena proyek minyak seperti Tuban, Bojonegoro itu nanti setelah minyaknya berdiri kilangnya, dia itu bingung pada penghijauan daerahnya. Tuban itu panasnya luar biasa, lebih panas daripada Bojonegoro. Bojonegoro es panas, Tuban lebih panas lagi. Lamongan, Brondong kemarin dosen-dosen itu di sana semua. Aku merasa no panas ya Rabu. Jadi prioritas yang dianggarkan. Kedua, proyeksi pendapatan. Ini ibaratnya seperti kamu lah. Kamu mau kuliah ini, prioritasmu apa? Nanti lulus IP tinggi, terus harus dari mana? Pendapatan untuk melakukan pembayaran itu mau. Nah, kamu bisa minta orang tua, mungkin ada yang bekerja online, ada yang mungkin sudah kerja untuk bayar SPP-mu, ada yang dapat KIP. Nah, terus kan jangan sampai putus. Bisa sampai lulus. Duitnya pemerintah kok. Nah, terus perkiraan belanja. Kamu belanja apa saja? Paling nggak ke sini naik sepeda motor. Naik bis kuning ada nggak? Angkot-angkot masih ada nggak? Nah, masih ada ya, masih Unim ya. Ya, wes. Berarti kamu memberi nafkah mereka. Angkutan kota ada gak bawa tumpahi, sisuk mati. Ketika kamu gak bawa sepeda, yuk kangel. Tapi memang lebih murah sepeda. Murah dalam hal bensinnya ya. Nek sepeda nyicil ya. Mahal. Nek telat bayar, waduh. Golek ya. Monggo, oke, silakan. Yang kedua adalah penganggaran berbasis kinerja. Jadi ibaratnya tukang itu di Mojokerto berapa ya tukang? Sehari 100, 150. Wah, jadi kamu memperkirakan tukang mau bayar 150 sedino itu dadani sapa ae. Gendeng beres kabeh gak? Satu hari loh. Nek bekerjanya tukang 30 hari. 150 ping telu piro? 4,5 juta. UMR toh. Akhirnya gimana rumah itu bisa berdiri? Kamu juga melok nguli. Supaya 150 mbok kesak, ditanya gue tukang. Enggak kamu tuh dia namanya. Itu jadi penganggaran berbasis kinerja. Kalau di dosen UNIM ya ngono. Kampus kita ini. Dosen itu ngajar sehari apa yang ilmu kamu peroleh. Kamu ke UNIM ke nemu Pak Dian ini loh, dapat apa? Maksud hanya dapat absen. Boleh tanya Tom. Ya, kuliah kamu ada praktisi tanya. Ya, dapat ilmu, tapi ilmu kok tangguh nggak? Kamu cari kerja. Aneh. Ada praktisiku tanya oh, boleh saya magang di situ? Boleh. Nggak harus magang yang di kampus ini tidak ya. Penelitian di Magetan loh. Ngomong Pak Cahaya itu masih jadi praktisi kita. Karena SK, apalagi dia masih kepala dinas ya. Sehingga kelanggaran itu, saya memberi izin. Karena beda lagi dengan tuh, makanya dimanfaatkan praktisinya. Penganggaran, yang kedua membuat anggaran yang berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Itu tadi ya, jadi 150 tukang iso apa wae, bisa dapat apa saja. Misalnya seminggu 2 hari 300, 4 hari 600.
satu minggu 1 juta utang. Akhirnya ketika me, me, anu, ini loh, memakai tenaga kerja itu biayanya lebih mahal daripada kita sendiri. Akhirnya banyak petani yang nandur sendiri, ya pakai sawah. Mungkin bagi perusahaan-perusahaan di Ngoro macam-macam naik hanya 50.000, nah, 50, saya ketahui kok gak diolahi sama perusahaan. Tapi harus kamu hitung 50.000 kali pekerjanya 1.000, gak 50 juta atau 500 juta. 50 juta ya, gak bangkrut 50 juta. Padahal 50 juta untuk margin perusahaan. Margin perusahaan itu untuk apa biasanya? Kayak Unim ini misalnya di kampus kita melihara bangunan aja lah. Tiba-tiba ada genteng yang bocor ya. Dari mana pembiayaannya? Ya itu tadi bisa marginnya itu tadi. Jadi antara tantangan ingin UMR yang tinggi dengan kemampuan perusahaan bertahan berapa lama. Makanya jangan salah nonek perusahaan Cina itu selain kinerjanya bagus, kadang ya dia bisa menggaji rendah tenaga kerja asing ya. Tapi dia bisa bertahan misalnya 20-30 tahun di situ. Kamu milih berapa? Misalnya digaji 1 juta ya misalnya. Tapi kamu bisa sampai 50 tahun kerja di situ. Atau kamu digaji 2 juta ya, tapi setahun tutup. Tinggal pilihan ya. Nah, seperti itu. Penganggaran keuangan negara seperti itu. Makanya ketika mau lebaran macam-macam itu mesti ada proyek untuk ini mengatasi dampak-dampak. Apalagi Arab Lebaran itu orang yang gak duit duit bisa kalah padahal rebutan makanan murah takjil macam-macam. Nah, akhirnya diadakan membangun got itu di target kinerja yang tercapai. Jadi biasanya 1 bulan sebelum Lebaran apa atau setelahnya itu mesti ono proyek yang segera di ada karya terutama. Itu mau kerjanya untuk setahun ini apa? Yang ketiga adalah pengendalian anggaran. Jadi, anggaran dikendalikan bahwa anggaran dijalankan sesuai dengan rencana. Itu ada SPTJM, ada pokoknya rugi laba gitu ya. Terus ada fotonya, misalnya bangun rel double track itu di belakang rumah Pak Dian itu ada alat sederhana, pipa, ditelup terus langsung dibawa ke lab. Bener nggak? Pasir ini 1, 2, 3, 4 ini sesuai dengan yang di apa ya diajukan di anggaran itu bagaimana? Sesuai dengan rencana enggak? Bisa jadi supaya lebih murah, harusnya pasir uruk dikasih gamping. Ya, mungkin nggak kelihatan sama rata, tapi 5 tahun kas ambleng. Tuh. Memantau pelaksanaan untuk masa anggaran jalan sesuai dengan rencana. Pengendalian belanja. Makanya ada namanya itu iki loh, ditawarkan. Bangun jalan ini kamu habis berapa? Oh 1 miliar, satunya 1,5 miliar. Oh satunya hanya 850. Fasilitasnya apa? Seperti kamu mau nginep di hotel, antara hotel mana ya? Hotel Dragon, Hotel Tejo Wulan, atau mau di Terawas. Biasanya teman-teman kalau ngadain acara di mana? Terawas ya. Saya kan sayangnya lo gak pernah ikut. Apa kan? Apa lebih murah? Suasananya lebih menarik? Hasilnya lebih lengkap? Suasananya gitu. Suasananya. Ambek hotel di kota murah man. Murah Terawas malah ada yang villa ya. Tapi ibaratnya anggaran misalnya kamu dapat dari Unip itu
enak di sana ya, maksudnya bisa berlebih ya. Tuh, maksudnya berlebih itu konsumsinya dapat panitia. Dibanding ini mungkin dekat tapi mahal. Nah, itu makanya pengendalian anggaran seperti itu. Seperti pilih itu loh. Namanya apa jenenge? Biasanya ada panitia dilelang. Hmm. Nggak masalah. Asalkan nanti ketika menawarkan dilelang itu sesuai dengan yang speknya dijanjikan. Misalnya dia kalau lebih murah besinya 5 mili. Tapi kalau lebih murah karena dia bisa ngambil langsung dari pabriknya misalnya. Misalnya satu lonjor itu 10.000, yang lainnya 15.000 karena harus ambil di toko, nggak masalah. Tapi kan tetap ukurannya 5 mili. Itu nanti kontraktor-kontraktor gitu. Makanya kontraktor kadang nempel sih bisa kontraktornya sudah tingkat nasional. Dibayar triwulan pertama, kedua, tiga. Tapi nek kontraktor lokal kalah. Kasus di Kabupaten Bojonegoro itu kontraktor lokal tersingkir. Ganti kontraktor nasional semua. Karena punya modal besar. So, spek yang diinginkan terpenuhi. Yang ketiga adalah pengelolaan utang. Utang ada perencanaan baru utang dan pertimbangan mengambil utang baru. Karena biasanya perusahaan, bukan perusahaan ya, kegiatan seperti itu badan fisik. Bangun jalan kadang investornya kan pakai anu nih, pabrik kan disuruh aspal dulu, baru triwulan pertama dicairkan. Itu harus utang dulu investor apa namanya pembuat itu kegiatan. Nah, nanti baru ditukarkan. Kadang harus utang dulu, akhirnya lebih ya utangnya kudu dibayar triwulan pertama dibayar. Ya dia harus bisa ngambil utang dulu lagi yang kedua sampai proyeknya selesai. Nah, itu namanya pengelolaan pemantauan utang yang ada dan pengambilan utang baru. Apa? Gali lubang tutup lubang. Itu seperti itu. Ya, seperti praktisi mengajarmu itu. Ke sana saja nih. Sampai sekarang belum cair. Padahal bulan apa? Juni ya? Juli. Agustus, September, Oktober. Harusnya kalau unitasnya punya, ya harusnya lah. Misalnya bisa dibayarin dulu. Tapi kadang anggarannya nggak ada di universitas kita. Bisa seperti itu. Pengelolaan investasi. Jadi keuangan negara itu mengelola investasi. Di kampus kita punya investasi apa? Kelasnya harusnya nggak boleh rebutan. Kelasnya harus sudah ada kamu semester 5. Ya di sini besok sampai selesai. Nggak boleh besok terus diusir. Itu ya. Jadi punya investasi apa? Kamu punya, nah, mahasiswa punya investasi apa? Paling nggak duit laptop. Atau paling saya punya HP Android ya. Versi 5 ke atas. Layarnya yang besar. Bukan mesti harus setiap tahun beli. Dah. HP itu setiap pergantian itu 5 tahun sekali. Harus siap-siap. Setelah itu nggak kena lagi. Saya punya HP 2013, 5 tahun baru ini. Oppo. Ora iso digawe karena Jelly Bean versi 3. Android 4. Ini sekarang sudah Android 5 paling enggak ya. Atau 7 atau 11. Kan ini 10. Itu harus punya investasimu apa di sini. Yang selanjutnya ada transparansi dan partisipasi publik. Jadi nek penyusunan keuangan daerah itu harus ada transparansi, melibatkan masyarakat, harus bisa dibaca. Kemarin kita tata kelola keuangan pemerintah daerah ya. Ketika kita selesai, adakah yang ke Pemda misalnya mau lihat keuangannya bagaimana Pemda? Tidak ada ya.
Terus kena KKN apa PPM. Harusnya perlu dicoba untuk kamu. Karena mata kuliah keuangan itu biasanya males, bukan males ya. Kita itu loh mikir duit, hitungan duit itu ngeluh sendiri. Kamu paling ketika masuk temu tata kelola pemerintah daerah apa itu pikiranmu rugi lah apa gitu ya. Pak Dian bisa buka. Dosen lainnya mungkin bisa buka. Karena gue tidak Pak Dian mata kuliah tata kelola keuangan daerah. Dan tanya teorinya seperti ini cukup. Kecuali kamu di apa namanya di 4 prakteknya harus banyak, memang harus nyusun. Tapi sekarang penyesuaian keuangan daerah itu ya pakai aplikasi. Udah. Nggak seperti dulu zamannya Pak Dian S1 harus ikut brevet A, brevet B, bohong. Tapi kan ahli sekali. Uang yang pikiran saya itu. Ya, enggak. Karena kita ilmu pemerintahan ya. Kalau kecuali kamu di administrasi bisnis atau ekonomi akuntansi. Kita punya nggak ekonomi akuntansi ini? Ada ya. Kamu lihat wajah-wajahnya. Seperti angka. Kita kan ilmu pemerintahan itu kita itu sebenarnya diciptakan sebagai bos. Bos yang memegang kebijakan publik. Makanya ada yang jadi DPR. Itu ya visip ilmu pemerintahan. Ada yang jadi bupati. Lurusnya di sini. Jadi nek kamu disuruh lebih detail mengenai alat itu kadang ya anu apa dengaran nggak bisa karena kita nanti adalah orang yang mengeluarkan kebijakan. Bupati pokoknya ngitung duitnya yang nggak bisa dia hanya lihat oh duitnya sama ini. Misalnya Kota Mojokerto 50 triliun itu tiga apa aja. Oh ternyata masih ada stunting. Kemarin kita bicara stunting bukan? Enggak ya? Oh ini harus kayak berapa miliar? 1 miliar. Tuh. Nah, itu bagian keuangan atau akuntannya yang menghitung iso nggak? PNS-nya bisa bayaran nggak? Soalnya kan APBD ya, termasuk bayarannya PNS. Kok stunting orang lain PNS-nya anaknya stunting soalnya nggak bayaran. Nah itu. Jadi ilmu pemerintahan sebenarnya. Dan partisipasi publik diperlukan. Jadi harus kamu lihat. Nah sekarang dengan adanya PJ-PJ baru Bupati, kelihatan ternyata. Kalau kasus di Bojonegoro kemarin marah, mungkin sama dengan di sini ya. Gambar bupati bertebaran di mana-mana, mulai kalender, mulai sekolahan. Ketika PJ-nya sudah ganti, orangnya nggak, lu, yo ganti toh kalau gambarnya bupati yang. Ya kalau kita wali kota belum ya belum ganti ya. Bupati ganti belum juga, man. Tapi yang daerah-daerah Pasuruan lain nggak boleh karena menggunakan dana APBD untuk kampanye. Jika nanti kamu kalau milih bupati ini sesuai dengan hati nuranimu karena programnya. Misalnya nanti wakil presiden yang ngono. Walaupun tulisannya wayai ini ya belum tentu itu karena mungkin ada yang mencalonkan lagi mau jadi presiden dia ketika memerintah mungkin bagus atau gimana itu akhirnya bisa kamu milih katanya titipan-titipan nggak mesti harus itu itulah yang disebut dengan uh, memasukkan aspirasi dari publik itu melihat dan selanjutnya adalah evaluasi dan audit terhadap hasil-hasil bangunan yang telah dicapai menggunakan anggaran daerah dan berkala untuk memastikan akuntabilitasnya. Selanjutnya sumber daya manusia. Mojokerto apa bawa gawe ke Jakarta? Ya belum bisa. Selain mungkin anggarannya sedikit, SDM-nya seperti ini. Mungkin kalau kita Mojokerto ini kamu ke daerah Nganjuk atau sana mungkin yang dekat-dekat hutan. Mojokerto itu sudah wah karena dekat Surabaya ya. Tapi ketika kamu bawa bandingkan dengan Bekasi atau Jakarta ya SDM kita masih kalah. Karena dia setiap hari
wifi bertebaran di mana-mana. Makanya kelas praktisi bisa di Taman Kota ada. Di sini gak kena ya. Apalagi sekarang macet lagi. Nggak ada istilahnya dosennya, ada bingung. Wifi bisa nggak? Jadi nggak ada alasan kamu nggak, karena nggak ada jaringan. Sampai merem-merem malah enak loh mata kuliah. Rengokno ae. Mlebu kuping kiwa metu kowe tengen. Aja ya, jadi harus diternakan. So, SDM-nya mumpuni. Ini terutama yang kota Mojokerto ada ya rumahnya kota. Yang lainnya kita luar ya, luar. Maksudnya Mojokerto tapi daerah luar ya. Saya kayak Pak Dian di Suko kan juga kota nih. Beda fasilitas-fasilitasnya, SDM-nya. Makanya akhirnya dulu Pak Dian kuliahnya ya di Malang. Belum ada UNIM pada saat itu. Ketika Pak Dian lulus, ketika S1, UNIM buka ya. Pak Dian ngelamar di situ, jadi dosen sama sekarang. Itu pun harus kuliah S2, S3. SDM-nya mumpuni. Ngono cik halaman deh. Sama yang mungkin lulusannya dari luar negeri. Harvard. Gitu. Tapi alhamdulillah paling nggak kita bisa share pengalaman. Kebijakan dan regulasi. Penting selanjutnya. Mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam keuangan daerah. Kebijakan ini, regulasinya ini, sistem informasi desa itu ada, pernah buka? Desa apa dapat ini. Nah itu nanti harus untuk pencairan macam-macam SPTJ ini, laporan yang ini. Peraturannya regulasinya seperti ini. Kalau kamu misalnya ada jadi Pak Lurah atau apa, harus diajukan sebelum Desember APBD desa. Jangan setelah Desember, ya kan cair kamu desa. Itu maksudnya aturan dan regulasi. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan yang ada. Ya rugi lah baik. Sistem keuangan itu apa saja? Sistem keuangan ini. Yang terpenting. Nah, benar ya. Sistem informasi keuangan harus canggih, efisien, dan akurat. Penyusunan keuangan daerah, proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang baik. Efisien, akuntabel, memperbarui, dan menyelesaikan rencana yang ekonomi yang berkembang. Jadi sistem keuangan yang terpenting untuk keuangan daerah misalnya ada perbankan. Perbankan ya bank, naik BLT macam-macam ke BNI atau BRI. Kalau dulu diambilkan orang disunat, dia enggak. Akhirnya ya perbankan. Kok sing nyunat ya BNI atau BRI. Misalnya tidak dipakai 1 bulan, moro-moro perusahaannya oleh sini seket karena 20 itu doa ya sini nyunat-nyunat itu. Kedua pasar keuangan. Ada saham, obligasi, komoditas. Kalau kamu mau bermain saham, belajarnya ya benar-benar. Jangan ada aplikasi misalnya Binomo. Kalau akhirnya ternyata investasi bodong ya. Hati. Di HP itu bisa nih iklannya neka pinjol ya. Jenis obligasi macam-macam. Kayak isi 10.000 kok selesai 1 juta. Kan mungkin kan. Kamu main game di Android, moro-moro 1 juta, 2 juta. Nah, yang pernah bagian sering lakukan paling ya oleh 100 RT. 1.000 wis ngeden sak jam 2 jam. Jadi kadang ya harus berpikir realistis. Tapi karena iklannya itu masuk ke Android, Android kok gowo. Akhirnya kamu ya percaya. Meneh pinjol tanpa agunan. Tidak ada agunan, tapi bunganya 50% sendiri. Kamu pinjam 10.000, bunganya 5.000.
Coba kamu lihat tenornya juga. Tapi nek pejabat, belas, suwi orang. Orang tua saya itu masukkan pensiun sampai orang tua saya nggak ada itu baru diambil yang dijaminkan SK guru. Baru tak takoki, iki SK-ne iki kanggo enggak? Ini ora kanggo Pak lah Allah. Ini kita tadi belani sampai 7 tahun. Jadi tidak ada orang yang kasihan dengan kita. Orang baik banyak. Yang kasihan dengan kita tidak. Jadi yang kasihan dengan kita adalah diri kita sendiri. Kamu pengen berhasil ya kuliah sing apik. Oh, dosen yang ngantuk-ngantuk, kok Pak? Oh, no ya. Karena yang kasihan bukan orang lain. Yang kasihan itu pertama kedua orang tuamu. Kamu di sekolah sama temen, ya, sing ada aja. Kedua dirimu sendiri. Kamu nuruti ngantuk, males ya. Gak tahu masa depan itu kan kita nggak. Mau sing wis rajin ya kadang tadi ya, apalagi nggak rajin. Terus gak apa-apa temanku tambah sini gak apa-apa. Gue sing mlebu aku kelas sing kuliah. Saya jadi kelas privat. Harusnya kan 50. Mungkin ya ada sana siswa ya. Yang kosong-kosong itu ada siswanya. Di kata Pak Lailin gitu jadi. Tapi paling nggak mengganggu kita ya sudah. Dan kalah dengan mereka, mereka paling mendengarkan. Dan nggak mau kalah dengan kamu. Orang aja di sana mendengarkan, langsung ke 3P. Gak usah ya. Aku akan berusaha masa depan pegang kita sendiri. Pasar keuangan, obligasi, regulasi keuangan. Kalau kamu nggak ngerti, baca buku-buku mata uang. Sama ngerti kamu S2 mau ke Belanda. Satu gulden berapa ribu rupiah? Oh, duit rupiah. Gambar Pak Harto ya apa sekarang ya? Biru ya kok. Ternyata punya semangat mau ke Amerika. Boleh, apa ngerti kamu murah, pinter. Pak Dian itu kalau dulu rutin ya mungkin nggak balik ke sini. Saya ke Amerika enggak. Tapi ternyata bagaimanapun masih indah negeri kita. Walaupun di sini mau harga. Tapi masih muda, siapa tahu nanti kuliah S2 ke luar negeri, saya mengerti oleh beasiswa. Boleh. Besok aja lagi kadung kewut ini ya. Kadung ada kesempatan ambil. Mata uang itu penting harus kamu tahu. Pak Dian pernah disuruh nukar mata uang sedaya Rusia sana. Orang payu pada aslinya 3 juta di Mojokerto. Tapi yang di uang dolar itu loh, $1 payu laku 10.000. Aku nggak bisa ngasih kan terus. Tuh di mana? Karena makanya penting untuk kamu ngerti mata uang. Nah, bermain saham mata uang boleh. Aku mengumpulkan dolar, dolar BNI itu BRI. Sekarang berapa $1? Jual ya mahal pasti. Oh kok murah? Borong. Tapi hati-hati juga. Itu namanya berjudi secara legal, bukan ilegal. Nah, beli uang, didol tanah. Boleh. Dan itu kadang naik berhasil ya duitnya banyak. Nah, uang. Terus ada asuransi dan perlindungan keuangan. Itu yang penting. Infrastruktur teknologi keuangan. Sangat berbeda dengan 5 tahun yang lalu lah, 10 tahun, 5 tahunnya. Kalau sekarang ada OVO, ada Dana, ada mobil banking ya, infrastrukturnya banyak. Ada yang belum punya ATM? Banyak. Kok sudah punya semua? Belum. Kok belajar ya? Percuma di ATM ada isinya. Nah. Tapi harus tahu infrastruktur teknologi berubah. Kalau dulu Pak Dian kalau zamannya ada dosen ini pertama, ya kopi gitu. Terus nunggu tanggal 30 kelundingnya ke ATM. Sekarang setiap dosen punya Brimo,
mobil bengkel. Jadi delok utangnya piro, bayarannya piro. Nah, berubah infrastruktur teknologi keuangan. Misalnya yang luar Jawa punya ATM mobil banking, bisa transfer sama yang lainnya. Nggak apa-apa. Potongannya loh. Misalnya uangmu tinggal 50.000, potong 25.000. Nggak bisa diambil. Dulu Pak Dian waktu S1 seperti kamu, ada ATM 10.000, 5.000, 10.000, 10, 15, sama 20. Jadi di UB sana ambil 10.000 untuk makan sehari 2 hari bisa. Kalau 50.000, nek duitmu kurang ya. BWC. Nah, itu suatu keuangan. Pendidikan dan literasi keuangan. Nah, ini termasuk keuangan daerah itu. Ini sudah berapa menit ini kita? Ntar lagi ya. Paling nggak kamu ngerti, oh ini maksudnya Pak Dian. Kepatuhan hukum dan peraturan perpajakan. Pajak penting. Ketiga adalah keseimbangan ekonomi. Keuangan yang sehat harus diciptakan. BBB ada. Oh iya, absen ya. Itu tadi. Untuk Sabtu, teman mahasiswa ini yang baru datang, nanti kok sama teman-temannya ya, ada praktisi hari Sabtu ya. Keseimbangan ekonomi penting. Keuangan yang sehat harus menciptakan. Tadi makanya ada yang baru, mungkin baru bayar kemarin ya, karena mungkin ya angel. Apalagi kemarau ini agak panjang. Tapi petani senang yang bakau mahal-mahal. 2 juta, 1 juta doang. Itu biasanya nggak seperti itu. Tapi yang petani ikan ya nggak tahu. Mungkin agak ekonominya. Apalagi ini seharusnya ini reses. Amerika aja resesi kok. Kita alhamdulillah enggak. Tapi duit ya angel carinya. Harga beras naik. Itu termasuk keseimbangan ekonomi. Ini di Jawa loh. Udah. Di luar Jawa nggak tahu. Mungkin agak lebih susah, susah lagi ya Mas ya. Maksudnya ini sudah kemarau panjang. Mobil pres. Jadi kita harus rajin-rajin mengelola keuangan kantong kita sendiri. Cara jajan ya, yang penting wareg. Kenyang, penting ya bahasa Indonesia. Keterbukaan dan transparansi penting. Jadi terbuka dan transparansi, biasanya keuangan seperti itu. Keuangan itu ribet-ribet, enggak. Engkau diselem, di, ditoto, diselem. Banyak toh, pajak, gawa gayus, yang KPK itu kan keuangan. Tapi nih, di transparansi no rebutan, kabeh do rebutan. Tapi ini proyeknya dengan budgeting itu yang kemarin sudah diterangkan ya sama Pak saya. Daratan seperti itu. Tapi ya ingat, sistem software itu siapa yang buat, itu masalahnya di situ. Ketika kamu judi QQ, pertama kamu bisa menang 1 juta 2 juta. Margono setelah itu ya kamu nggak pernah menang, malah bangkrut yang judi QQ. Akhirnya banyak jadi perceraian karena asing, karena yang cowok itu ya berat judi bisa menang ya, bawa uang banyak, ternyata malah jual semuanya, habis, istrinya dan anak-anaknya butuh makan, suaminya nggak punya uang. Kamu lihat angka perceraian itu tinggi. Ternyata karena judi QQ itu aplikasinya di setel. Di aplikasinya harusnya siapa yang pegang aplikasi itu? Mungkin harusnya pemerintah juga ya. Tapi kadang pemerintah ada yang nggak cair-cair, pesan. Itu sangat menyedihkan. Apalagi itu si bobol, KTP, bobol itu semua dibuat pinjol. Khususnya seperti itu.
Hati makanya online itu tentang usulan keuangan daerah. Dari sini sebelum kita ganti mata kuliah selanjutnya, ada yang ditanyakan antara jelas dan belas itu kadang dua sisi mata uang atas atau bawah. Tapi saya terima kasih nih Mas Lega, kamu itu apa ya rajin angkat apa data semua lah. Jangan lupa absen. Terus tadi kita katanya kuliahnya yang tidak praktisi swasta saja ya, enaknya sekalian datang. Ya tadi itu ya, yang Senin. Jadi kamu ada dosenmu yang Senin yang bisa apa nggak ada Seninnya? Berarti kosong Seninnya. Ada ya? Oh iya. Tapi untuk Pak Dian kamu, terus pokoknya sekalian absen tiga kalau perlu. Nanti praktisi dua ya. Yang praktisi nanti besok. Jangan lupa biasanya Zoom bareng-bareng. Seperti itu. Terus kita lihat mata kuliah. Ya kita bentar-bentar aja. Besok kita usahakan bisa bisa full tapi